Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Decision Support System. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Poppy Hilda Regina Wibowo. Yang kedua ada Hatta Wijaya. Yang ketiga M. Iqmal. Yang keempat Destiana Amalia. Dan yang terakhir ada Alfiatur Rohmania. Berikut penjelasannya. Apa itu Decision Support System? Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem informasi dengan basis komputerisasi. Sistem ini merupakan bagian dari sistem manajemen pengetahuan dan berperan dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk manfaat sendiri, yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan, yang kedua mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah keputusan yang diambil, kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas keputusan. Untuk komponen utama DSS ada data management, model management, communication, knowledge management, user interface, dan database. Kemudian untuk karakteristik DSS yaitu yang pertama, DSS memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem, memasukkan data, mengatur parameter, dan menerima output sesuai kebutuhan mereka. Kemudian memiliki interface mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan keputusan menggunakan DSS. Kemudian DSS mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan pengguna. Ini mencakup kemampuan untuk mengkondisikan berbagai jenis data, metode analisis, dan preferensi penggunaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis Decision Support System. Yang pertama yaitu model berbasis pengetahuan. Decision Support System ini menggunakan pengetahuan yang tersimpan dalam bentuk logika, aturan, atau inferensi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, model berbasis data. Decision Support System ini menggunakan data histori untuk menganalisis tren, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi. Ketiga, model berbasis aturan. Decision Support System ini menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memberikan rekomendasi dan solusi. Yang keempat, model berbasis optimasi. Decision Support System ini berfokus pada pencarian solusi terbaik atau optimal untuk masalah yang kompleks. Yang kelima, model berbasis simulasi. Decision Support System ini menggunakan simulasi untuk menggambarkan bagaimana suatu keputusan akan mempengaruhi sistem atau situasi tertentu. Yang keenam, model berbasis geografis. Decision Support System ini menggunakan informasi spesial atau geografis untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lokasi atau wilayah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari penggunaan Decision Support System. Yang pertama, Decision Support System memungkinkan pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi yang terbaru dan akurat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang kedua, Decision Support System ini memberikan data yang objektif dan dapat diverifikasi sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, Decision Support System membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperbaiki efisiensi dalam organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfi. Oke, setelah membahas keuntungan, kita akan membahas pada tantangan. Nah, untuk tantangan sendiri, itu ada 3. Yang pertama itu ada kebutuhan informasi yang tepat, di mana DSS itu memerlukan data yang tepat dan relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, itu ada pengalaman dan sumber eksternal. DSS untuk keputusan itu bersifat tak terstruktur, memerlukan pengalaman dari sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Yang ketiga, ada kompleksitas dan biaya. Implementasi DSS sendiri itu dapat mengambil waktu dan biaya yang signifikan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan potensial dari penggunaan DSS tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja DSS itu. Cara kerja DSS sendiri itu ada 6. Yang pertama ada penerimaan data, di mana proses dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber. Data ini dapat bersifat internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi, seperti data penjualan, data persediaan, atau kinerja keuangan. Yang kedua ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, DSS menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi yang relevan. Tujuannya sendiri itu untuk mengungkap informasi yang tersembunyi dalam data dan menghasilkan pemahaman yang lebih. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Data yang sudah dianalisis kemudian diolah itu menjadi bentuk yang mudah dimengerti oleh pengambil keputusan. Bisa berupa grafik, laporan, visualisasi data, ataupun dashboard yang memberikan pandangan jelas tentang informasi yang ditemukan. Selanjutnya, yang keempat ada pemodelan dan simulasi. Beberapa DSS itu menggunakan model matematis atau simulasi untuk membantu pengambil keputusan memahami dampak dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Yang kelima ada interaksi pengguna. Salah satu fitur penting dari DSS adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengambil keputusan berinteraksi dengan sistem. Yang keenam itu ada pengambilan keputusan. Pengambil keputusan menggunakan informasi, analisis, dan wawasan yang diberikan oleh DSS untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, DSS atau sistem pendukung keputusan adalah alat yang sangat berharga dalam bisnis untuk pengambilan keputusan. DSS ini menyediakan berbagai informasi berbasis data yang akurat, cepat, dan meningkatkan efisiensi, membantu mengambil keputusan yang lebih baik, serta tetap kompetitif dalam lingkungan yang berubah. DSS ini bukan hanya alat teknis namun juga alat strategis yang mendukung kesuksesan dan pertumbuhan organisasi. Dan dengan ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan, menganalisis, dan mengambil keputusan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan strategis mereka. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.